Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, banjir setinggi hampir 2 meter merendam permukiman warga yang tersebar di 2 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Sementara di Kebonpala, Jakarta Timur, warga mulai membersihkan rumah setelah banjir setinggi 2 meter melanda. Banjir akibat meluapnya air dari Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga yang tersebar di RT 5, RW 8 dan RT 17, RW 7 Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Meski air makin tinggi, namun warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Meski begitu, sejumlah petugas Gulkarmat, BPBD, dan PPSU telah disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Banjir disebabkan meluapnya Kali Ciliwung akibat hujan deras di kawasan Bogor. Untuk orang dewasa ya. Oke, kalau yang di luar itu Pak? Kalau di luar itu, kalau di bawah sih ya lebih dari semeter ya, lebih dari semeter. Kalau di sini tadi lu orang dewasa. Dan atau iya, memang kiriman biasa itu udah tradisi, gitu. Tradisi lama. Pasca banjir, warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur membersihkan rumah mereka setelah banjir setinggi 2 meter melanda. Setidaknya 200 kepala keluarga terendam tersebar di 4 RT. Banjir disebabkan Sungai Ciliwung meluap. Warga berharap Pemprov DKI mencari cara agar air sungai tak lagi menggenangi rumah warga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan rumah serta tempat ibadah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cipeles di Desa Padasuka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. Banjir terjadi setelah wilayah Sumedang dilanda hujan deras selama lebih dari 3 jam. Banjir merendam puluhan rumah warga dan rumah ibadah di Dusun Panjeleran, Desa Padasuka, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat malam. Banjir terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak Jumat petang. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Cipeles meluap hingga masuk ke permukiman serta rumah warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Lagi main di rumah nenek, nggak tahu pas mau ke rumah udah airnya udah besar gitu. Terus ini rumah kemasukan air gimana? Iya, kemasukan air dan semua ini perabot habis. Bu, ini air dari mana sih, Bu? Dari belakang sungai. akan kemungkinan hujan intensitas deras dalam waktu lama dari hulu sungainya sehingga air sungai tidak dapat menampung dan meluap ke pemukiman. Petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi membantu warga untuk membersihkan rumah serta masjid dari sisa banjir. Sementara tidak ada korban jiwa maupun luka yang mengungsi akibat terdampak banjir. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Talang Padang, Tanggamus, Lampung terjebak arus deras banjir yang menerjang permukiman mereka. Petugas berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir untuk keluar dari rumah. Satu persatu warga dievakuasi tim SAR dengan menyusuri tali tambang di tengah derasnya arus banjir yang melanda Pekon Sinar Banten, Talang Padang, Tanggamus, Lampung, Sabtu dini hari. Banjir dengan cepat menerjang permukiman mengakibatkan satu keluarga tak sempat mengungsi. Perahu karet pun dikerahkan untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Tim SAR juga mengevakuasi satu keluarga di Pekon Sinar Petir yang terjebak arus deras banjir yang menerjang rumah mereka. Yang terjebak dapat terevakuasi pada pukul 00.35 dan selanjutnya tim SAR gabungan bergerak ke daerah Sinar Petir 0125. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ketiga korban ini. Jadi total yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan sampai pada hampir pagi ini total 7 orang dengan keadaan selamat. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 3 kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Lampung terendam banjir, yakni Kecamatan Kota Agung Timur, Talang Padang, dan Semaka. Sejumlah rumah warga rusak akibat terjangan banjir ini. Dari Tanggamus, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Akibat meluapnya Kali Cikeas, tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang terendam banjir. Ya, bahkan ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Beginilah suasana pemakaman di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Area makam Sabtu siang terendam banjir. Bahkan ratusan makam sudah tidak terlihat gundukan tanah karena tingginya banjir yang meluap dari Kali Cikeas. Selain itu, sejumlah nisan juga hilang dan kotak pembatas antara makam satu dengan makam lainnya hanyut terbawa derasnya banjir. Banjir yang merendam TPU Jatisari ini sudah sangat sering terjadi. Hal ini karena makam TPU bersebelahan dengan Kali Cikeas. Ya sering terjadi, karena memang ya itu. Karena kan kita berdampingan dengan Sungai Cikeas. Jadi sewaktu-waktu pasti meluap, kita dapat kiriman dari Sungai Cikeas ini dari Bogor. Yang mengibatkan di sini imbasnya ke TPU ya. Para pengurus makam dan warga setempat berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera membuat tanggul pembatas di dekat makam TPU Jatisari. Warga juga mengkhawatirkan jika banjir terus menerjang, tidak menutup kemungkinan tembok pembatas akan longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau secara langsung kondisi pasca banjir bandang di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tinjauan sekaligus menyalurkan bantuan beras, sembako, serta membantu perbaikan infrastruktur jembatan rusak dan bedah rumah. Pasca terjangan banjir bandang, 10.800 lebih kepala keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdampak. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan pun meninjau Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menyalurkan bantuan 12 ton lebih beras, sembako, perahu, serta perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Agus Fatoni meninjau kawasan terdampak banjir seperti Desa Karangagung, serta kawasan Kelurahan Kemala Raja dan memberikan bantuan sembako langsung kepada warga. Pemerintah setempat pun akan segera memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana seperti jembatan, serta bedah rumah terhadap warga yang rumahnya hancur diterjang banjir. Kita juga akan maksimalkan untuk bedah rumah terutama yang terdampak bencana ini. Di Sumsel ini akibat banjir banyak jembatan-jembatan yang putus, salah satunya di Oku. Di Oku tadi ada sekitar 5 ya Pak Bupati ya, ada 5, nanti dari dana provinsi, dari APBD provinsi akan membangun itu. Beberapa hari lalu kami juga ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan program dari Pemprov, yaitu bedah rumah. Tinggal nanti kita berkoordinasi mana yang menggunakan dana Bandung. Di musim penghujan, wilayah Sumatera Selatan rentan banjir dan longsor. Warga dan Pemda pun diimbau untuk siaga dan antisipasi dini saat terjadi hujan berintensitas tinggi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, Ainus melaporkan.